Hello, what's up Jakis? Sekarang kita sudah bersama dengan Audi A5. Iya, namun bukan A5 biasa, ini adalah Audi A5 Sportback alias versi 4 pintu dari mobil 2 pintu, dari mobil 4 pintu. Karena sejatinya Audi A5 kan versi 2 pintu dari Audi A4 gitu kan. Namun kembali dibikin menjadi 4 pintu sehingga layoutnya jadi 4-door coupe. Kayak apa? Karena dia layoutnya 4-door coupe, bakal menambah kepraktisan dari sebuah Audi A5 coupe yang udah ganteng. Jadi kayak apa sih? Sedan Audi yang desainnya sangat sleek dan sangat sporty ini. Kalau gitu kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Auto Jengis, sebelum kita lanjut ke Audi A5 Sportback, izinkan kami untuk sedikit mempromosikan produk auto detailing dan coating paling top, apalagi kalau bukan the one and only Topcoat. Di Topcoat, mobil kalian di-coating menggunakan bahan Sapphire Serum. Ia sebuah bahan premium di atas nano ceramic biasa yang bisa bikin mobil kalian selalu wet look dan senantiasa kinclong habis. Dan pastinya kalau kalian mau kinclongin mobil Topcoat, lagi ada promo spesial nih khusus buat para auto junkies dengan menggunakan kode promo Lucknuts with Topcoat berupa diskon 20% untuk setiap treatment coating. Pas banget nih kan abis liburan ya kan? Caranya gampang banget, cukup screenshot layar ini dan tunjukin ke admin lewat order via Instagram @topcoat_Indonesia atau bisa juga via WA di nomor 0895 1703 1675. Ingat, jangan sampai salah ya guys. Promo ini sangat terbatas, jadi jangan sampai kalian ketinggalan ya. Pastikan kalian booking sekarang juga karena slotnya limited banget. Gak lupa juga bagi kalian yang tertarik untuk bisnis salon mobil itu bisa banget loh karena Topcoat sedang membuka peluang kerjasama dengan sistem kemitraan. Yuk yang hobi otomotif, mending sekalian buka bisnis otomotif bareng Topcoat. Eksterior tampil tegas dan ganteng, khas dengan profil atap melandai dari sebuah 4-door coupe yang membuatnya sangat sleek. Apalagi karena ini varian S-Line membuatnya sedikit lebih sporty. Nah, Auto Jengis, Audi A5 Sportback. Iya, mobil ini merupakan versi ganteng dari Audi A4. Kenapa gue bilang begitu? Karena seperti yang gue bilang tadi di awal, sejatinya A5 kan merupakan versi coupe alias 2 pintu dari Audi A4. Tapi ini A5 Sportback itu kembali dibikin menjadi 4 pintu dalam format 4-door coupe dengan sloping roof dan tampang yang jauh lebih sporty gitu ya. Ini tuh positioningnya cukup unik karena di Indonesia sendiri mobil seperti ini tuh agak jarang gitu ya. Dia head to headnya kalau di Mercy itu tidak ada, tapi kalau di BMW dia lawannya tuh seri 3 Gran Turismo yang itu pun mobilnya agak ungainly proporsinya gitu. Kalau ini dia ganteng banget, luar biasa. Ini fix ganteng gitu ya. Kayak apa? Yuk kita bahas eksterior dulu mulai dari belakang seperti biasanya. Nah, di atas antena sudah model Shark-Fin kekinian dan ini yang kita suka. Third brake stop lampu tuh kayak nyebrang garis gini, ganteng banget. Pokoknya kayak ala-ala kayak sportback coupe yang keren banget. Ada ducktail halus kayak gini, lagi-lagi yang bikin pantatnya tuh seksi banget. Aksen satin chrome di bagian bawah sini gitu, yang lagi-lagi nge-housing diffuser besar di bagian bawah sini, dan tentunya twin muffler di bagian bawahnya yang tampil sporty dan lebar. Karena lagi-lagi yang masuk sini itu adalah Audi A5 Sportback S-Line, makanya tampangnya sangat sporty kayak gini. Safety, ada kamera di bagian sini dan juga di bagian bumpernya udah ada 1, 2, 3, 4 titik parking sensor yang flash dan sangat bagus. Nah, salah satu highlight dari mobil Audi dan salah satu pionir di industri otomotif tentunya adalah bagian lampuannya ya, karena lampu dari Audi itu selalu keren banget gitu untuk warna. Ini pun demikian karena di sini oke dia pakai LED bar, tapi modelnya frosted dan kayak agak putus-putus gini gitu. Nyalanya tuh kayak keren banget dan distinct banget kalau malam. Ini pun tentunya sudah full LED dan bahkan lampu seinnya dia tuh sequential tapi kayak ngikutin putus-putus ini jadi kelihatan kayak panah ke arah luar gitu. Pokoknya keren banget deh. Dan tentunya yang masuk ke Indonesia itu adalah A5 40 TFSI. Siluet samping alias side profile adalah inti dari si Audi A5 Sportback. Karena kenapa sih kalian perlu bikin versi 4 pintu dari mobil 2 pintu yang udah awalnya 4 pintu gitu? Kan udah ada Audi A4, buat apa bikin ini? Alasan satu-satunya adalah untuk styling. Iya, karena di sini
roofline-nya tuh udah dibuat menjadi sebuah roofline sloping ala four-door coupe yang ganteng banget. Ini tuh kayak slick back tipe-tipe rambut anak jaksel yang pakai gel gitu, seperti ini gitu ya. Jadi ganteng banget. Di sini pun tentunya Audi untuk window line dia pakai satin chrome yang terkesan mewah. Semua di sini pun pilar-pilarnya udah piano black, lagi-lagi seperti mobil premium. Dan tentunya karena dia adalah four-door coupe, maka kacanya sudah frameless seperti ini gitu ya. Jadi lagi-lagi menambah kesan kekupeannya. Door handle model grip type, di sini pun udah ada smart entry, jadi udah cukup oke. Dan dia pun warna body ya, jadi nggak ada krom-kroman yang alay gitu di sini. Really nice. Selain itu di bawah, karena dia S-line juga mendapat side skirt yang desainnya tuh semi agresif. Jadi dia tuh kayak ada winglet tapi tipis gitu ya. Lagi-lagi kesannya tuh mature dan bagus. Spionnya sendiri modelnya pedestal ditarik agak ke belakang supaya visibilitas lebih baik. Ini pun udah electric retract, auto retract, dan udah ada indikator di bagian sini. Dan tentunya di fendernya ada sebuah aksen yang menegaskan kalau ini adalah varian S-Line. Nah, bahas bagian kaki-kakinya di sini juga kelihatan banget ya betapa Audi tuh kalau secara styling itu tuh lebih ke arah mature dan nggak yang terlalu neko-neko gimana gitu. Peleknya ini walaupun desainnya simple, dia single tone silver kayak gini aja, dia palang 5 gitu. Tapi secara overall berkat offsetnya yang kelihatan agak concave dan palangnya pun yang asimetris, jadi kelihatan tetap modern dan tetap sporty gitu. Enak aja dipandang gitu ya. Nah, di sini sendiri dia peleknya pakai ring 18 inci. Dibalut dengan ban Hankook Ventus S1 Evo Squared dengan ukuran 245/40 R 18 inci. Dan pengereman tentunya semua teknologi Audi kan sangat terdepan sekali untuk ukuran teknologi gitu ya. Jadi 4 cakram, ABS, EBD, traction control, stability control segala macam gitu udah lengkap banget, nggak perlu diragukan lagi. Bahkan drive mode-nya aja itu sampai ada 5. Jadi kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian. Dan tentunya kalau kita ngomongin soal desain mobil modern, banyak yang ngeluhin kalau grill BMW sekarang kegedean, grill Mercy sekarang kegedean. Tapi apakah kalian ingat grill besar yang ada di brand yang satu ini? Iya, karena pelopor grill besar adalah Audi tentunya, dengan grill single frame besar hexagonal seperti ini yang memang terlihat intimidating banget. Dan untuk varian S-Line seperti ini, memang grillnya beda ya. Kalau yang varian biasa itu garis-garis gitu. Untuk yang S-Line dia honeycomb gede-gede kayak gini, warnanya gunmetal, dan ini benar-benar terlihat sporty banget. Ada unsur DNA Audi R8 kalau kalian lihat frontal dari depan gitu ya. Di bagian samping fog lamp ini dia satin chrome, dan Audi kalau bikin satin chrome itu juara banget, bagus banget. Dan di sini pun ada kayak inlet udara yang langsung nyambung ke bagian fender sini untuk coef drag yang lebih baik. Jadi ini functional air vent, really nice. Secara safety tetap ada sensor di bagian depan sini untuk keamanan kalian, dan tentunya di sini pun ada sesuatu yang terlihat seperti fog lamp, tapi bukan, karena fog lampnya interesting. Ntar kita jelasin di bagian interestingnya. Lampunya, nah ini lagi-lagi kayak yang kita bilang, Audi kan salah satu pioneer di teknologi perlampuan otomotif gitu ya. Dan di sini pun lagi-lagi tetap keren, sama kayak belakangnya dia LED-nya tuh DRL-nya kayak nyiku dan dia putus-putus kayak gini. Jadi benar-benar distinct banget kalau malam. Begitu nge-sein, yang deretan atas ini dia menjadi sein yang sequential, tapi bagian samping sini tetap ada yang putihnya gitu. Ini pun lampunya sudah matrix LED, jadi udah salah satu yang tercanggih di industri otomotif. Dan secara overall, tampang dari si Audi A5 Sportback ini menurut kita udah seperti atlet muda, tapi yang pakai jas gitu. Jadi dia ganteng, dia sporty, tapi tetap masih ada unsur formalnya ala Audi. Ini merupakan salah satu Audi paling ganteng, yang paling terjangkau yang kalian bisa beli di Indonesia. Interiornya terasa industrial dan sangat modern, khas dengan Audi masa kini. Apalagi untuk spek A5 di Indonesia sudah kedapatan virtual cockpit, jadi sangat terasa high-tech. Nah, AutoJackis pas kalian mau masuk, kalian disambut oleh pintu yang terasa hefty, berat, dan sangat solid banget gitu ya. Dan lagi-lagi karena dia four-door coupe, kita ingetin bahwa pintunya itu frameless untuk keempat pintunya. Dan pas mau masuk, di bawah ada seal plate yang bertuliskan S, karena memang mobil ini adalah varian yang S-Line. Dan ini nyala ya seal plate-nya, jadi terasa cukup mewah. Oke. Nutupnya pun terasa solid banget gitu. Jadi begitu jadi interior dari si Audi A5 Sportback tahun 2021. Sebelum kita bedah desain dan fitur seperti biasa, kenalan dulu dengan kuncinya ya. Jadi kuncinya itu seperti ini. Nah, ini adalah kunci yang memang standar di Audi modern, bentuknya seperti ini. Dan dia ada 3 buah tombol, lock, unlock, dan untuk buka bagasi. Di bawah ada logo Audi dengan aksen satin chrome, dan di belakang ada aksen piano blacknya seperti ini. Cukup stylish dan cukup mewah lah, dan dia pun agak berat, jadi enak dipegangnya gitu. Nah, dan di sini berhubung kita memang di dalam gedung, jadi kita
Mungkin kurang bisa nunjukin secara jelas gimana suara engine note-nya dan lain-lain, tapi kurang lebih ya mesinnya seperti ini. Nah, untuk jangkis, untuk urusan double si Audi A5 Sportback yang kami ulas pada saat media preview ini merupakan unit yang 40 TFSI. Jadi mesinnya 2000cc EA113 inline 4 turbocharged. Tenaganya 190 horsepower dengan torsi 320 Nm. Yang dimate ke transmisi 7-speed S-tronic berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 7,5 detik, jadi ya lumayan aja. Dan top speednya mencapai 240 km per jam. Itu udah cukup oke lah. Nah, sekarang berlanjut ke bagian interiornya. Pertama-tama build quality-nya itu udah nggak perlu diragukan lagi. Semua sudah soft touch materials dengan fit and finish yang sangat luar biasa baik. Dan di sini juga secara desain itu Audi banget. Kenapa gue bilang Audi banget? Karena dia nggak yang terlalu eksentrik macam Mercedes MBUX terbaru ataupun yang terlalu sporty oriented kayak BMW. Dia ini lebih ke arah technology oriented gitu ya. Jadi dia kesannya tuh high tech dan kesannya tuh industrial gitu. Di sini kayak ada garis-garis warna satin chrome, di bawahnya pun ada aksen kayak houndstooth yang warna silver kayak gini. Jadi benar-benar kesannya tuh industrial gitu. Sini glove box sudah soft opening, ada lampunya juga, dalamnya velvet seperti ini, cukup nice. Dan ini lucunya tuh air vent-nya tuh kayak Audi modern. Jadi dia kayak ngebentang dari ujung ke ujung gitu ya. Ini air vent semua di sini. Jadi kesannya tuh kayak lagi-lagi sangat industrial banget. Ke tengah, nah ini salah satu yang menjual dari Audi modern adalah sistem infotainment-nya, sistem MMI gitu ya sebutannya. Dan di sini sendiri dia 10 inci, menu utamanya seperti ini. Jadi ada, kalian bisa preset widgets di sini. Nah, ini pun menunya kalian pilih radio, media, telepon, Bluetooth teleponi, phone apps, car, favorite, setting, help, dan ada message dan user. Nah, di car menu ini kita bisa bedah lebih dalam. Jadi ada Audi Drive Select. Ini sendiri pilihan berkendara kayak yang kita bilang tadi, ada 5 gitu ya. Ada efficiency, ini eco mode basically, ada comfort mode, ada auto. Nah, dia jadi bisa auto adjust. Ini salah satu kelebihannya juga yang gak ada di kompetitornya, dia bisa kayak menyesuaikan sendiri. Dynamic, ini yang sport mode, langsung ada gambar track itu. Dan individual yang kalian bisa set sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Dan sini pun ada kayak lights and vision. Ini lights bisa kayak exterior lighting, delay, dan lain-lain. Dan ada ambient light. Iya, jadi bagian dalam interiornya itu ada ambient light. Kalian bisa lihat di bagian pintunya itu ada strip berwarna merah dan itu menyala, dan itu bisa kalian ganti-ganti. Bisa diganti warna kayak putih begini, bisa diganti kayak warna orange seperti ini, bisa diganti merah, bisa diganti biru tua, dan tentunya bisa diganti juga kayak biru muda. Dan ini pun bisa kalian connect ke Audi Drive Select, jadi kalian bisa ganti-ganti sesuai dengan pas kalian lagi pilih drive mode gitu. Jadi kalau misalnya kalian pilih dynamic, itu langsung jadi merah, karena kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Bisa ngatur kayak display. Nah, di display ada Audi Virtual Cockpit. Nah, Virtual Cockpitnya ntar kita jelasin pas kita jelasin bagian speedometernya. Cukup canggih lah dan cukup keren. Ke bawah kita berlanjut ke bagian climate control. Nah, ini kalau kita nyalain AC, ini climate controlnya dia 3 zone. Jadi bisa kiri, kanan, dan bisa di bagian belakang juga di set dengan berbeda gitu. Kita suka control karena semua displaynya tuh langsung ke sini gitu ya. Kalau kalian pengen auto tinggal pencet. It's really easy gitu. Dan juga di sini pun feedbacknya pun enak, jadi kayak clicky gitu. Semuanya tuh terasa sangat high quality. Di sini arah pengaturan udah lengkap banget. Kalian bisa set temperatur belakang juga dari sini. Nah, juga ini controlnya semua tuh enak gitu ya. Jadi kayak terasa high quality dan terasa premium banget. Ke bawah sini ada beberapa toggle switches. Pertama untuk kayak matiin display atas, ada untuk parking sensor, ada untuk matiin kayak stability control, traction control, ada untuk matiin auto start stop, dan tentunya ada untuk memilih Audi Drive Select yang tadi kita bilang itu bisa langsung dipilih via shortcut di sini. Ke bawah 12 volt socket, di sini ada input USB dan ada 2 buah cup holder. Dan ini kalian masih dapat ini ya, ashtray yang atasnya finishingnya satin chrome, bagus banget, really nice. Engine start stopnya di bagian sebelah sini juga satin chrome. Ke belakang ada open storage. Gear lever di bagian sini yang enak banget kita pegang. Salah satu gear lever favorit kita di industri otomotif karena dia modelnya tuh kayak simple, tapi kalau kita pegang tuh kokoh gitu. Dan sini pun belakang ada auto hold, ada parking brake. Untuk audionya dia masih ngasih volume knob di bagian sini. Ini sangat penting banget supaya kalian nggak begini-gini kalau kalian pengen ngecilin atau gedein musik kalian. Storage di bagian dalamnya ada lagi 12 volt socket yang bisa kalian taruh lighter. Masih ada cigarette lighternya bahkan. Dan di sini ada
armrest yang kalian bisa slide ke depan kalau kalian pengen jadiin armrest. Dan posisi mengemudinya ini pun luar biasa enak banget. Joknya juga semua sudah elektrik, tentunya di kelas ini sangat normal sekali. Udah kulit seperti ini, dia bisa sliding, bisa reclining, dan bisa seat height adjuster. Termasuk ada pengaturan juga untuk lumbar support. Jadi oke. Setir, dia udah kulit palang 3 khas Audi. Terus di sini pengaturan pun masih manual, tapi dia sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik juga. Dan ini cukup jauh ya, jadi enak pengaturannya. Klaksonnya kurang lebih seperti di kiri ada controls untuk setting yang ada di sini, segala macam kayak kalian bisa pindah-pindahin gitu ya, MID. Di bagian kanan ada untuk audio controls, Bluetooth teleponi, favorite button, dan untuk voice command. Di belakangnya ada pedal shift, dan sini pun tuas-tuas segala macam udah auto, jadi oke lah. Termasuk tuas cruise control yang ada di bagian bawah sini. Nah, masuk ke salah satu bagian favorit kita dari Audi di interiornya, yaitu bagian virtual cockpitnya. Kalau kalian beli Audi, udah kudu mesti wajib ada option virtual cockpit. Tapi untungnya di Indonesia, virtual cockpit itu udah comes as standard, jadi udah nice banget. Karena ini benar-benar enhance driving experience kalian, dan ini lebih keren dibanding rival-rivalnya gitu. It makes you feel like Jason Statham. MID sendiri kayak ini sekarang lagi daytime, kalian bisa scroll, ada fuel level, consumption, short term memory, long term memory, energy consumers, dan ini semua pun bisa diatur via MMI-nya gitu. Kalian pengen taruh apa di sini. Di slide ke kanan ini ada untuk multimedia. Sekarang lagi dengerin Get Lucky dari Daft Punk. Kanan lagi ini ada Bluetooth teleponi yang nyambung gitu ya. Dan kayak yang gue bilang, salah satu kelebihan dari virtual cockpit adalah customizable-nya. Jadi sekarang ini kan lagi mode sport mode, dia kayak rev counter tuh nyala merah gitu, dan ada unsur warna merah-merah di sini. Untuk yang klasik ini kalian bisa set di sini. Jadi kayak misalnya ganti ke klasik. Klasik itu lebih simple, jadi di sini yang tadi latar merahnya tuh hilang gitu ya, jadi lebih minimalis. Tapi kalau kalian prefer yang super sporty, kalian bisa pilih dynamic mode di sini. Kalian klik. Nah, ini akan berubah total menjadi seperti ini, ada rev counter di sini gitu ya. Sini pun ada kayak speedo sampai 300 km per jam, dan ini bisa kayak grafik gitu modelnya. Jadi kayak benar-benar sporty banget. Termasuk kalau kita klik view, ini bisa kayak kelihatan mobilnya di sini, engine temperature gitu-gitu ya. Kayak pokoknya sporty banget. Kalau lagi jalan, kalau lagi GPS lagi on gitu, ini bisa jadi full GPS, bisa segala macam. Jadi benar-benar ini customizability-nya tuh sangat luar biasa banget. Door trimnya sendiri juga udah ada ambient light di situ, di bawahnya power window udah all auto, dan di sini segala macam pengaturan spion gitu-gitu cukup standar. Untuk driver dapat memory seat, tapi untuk bagian passenger belum ada. Ke atas ini ada dua buah sun visor yang dua-duanya udah lampunya, thank god ini udah LED juga, jadi udah modern banget. Dan di tengah sini ada kayak semacam airplane style airbag dan kayak passenger warning kayak gini ya. Lampunya juga di bagian tengahnya sudah LED dan sudah berpendar, jadi sangat bagus. Dan secara overall kurang lebih begitu aja. Termasuk di tengah sini ada rear view mirror yang sudah frameless, jadi lagi-lagi estetik. Nah, gimana kalau kalian adalah penumpang baris kedua dari si Audi A5 Sportback? Pertama-tama pintunya lagi-lagi terasa cukup hefty dan sudah frameless juga. Jadi masuknya sama-sama stylish, walaupun di bagian bawah sini dia absen sill plate ya. Jadi nggak kayak di depan ada sill plate S-Line, di bagian bawah sini tuh polos aja. Nah, udah masuk. Seperti ini. Jadi pintu interior baris kedua dari si Audi A5 Sportback tahun 2021. Pertama-tama soal ruangannya dulu, ini jok udah posisi mengemudi gue tingginya 170 cm. Di sini gue masih ada ruangan kurang lebih 6 jari. Ya cukup oke lah untuk sedan yang emang gak gede-gede amat. Di sini masih ada ruangan bagi gue untuk kayak agak selonjoran gitu, karena di bawah situ pun kaki bisa dimulusin ke bagian kolong dan ada ambient light juga. Headroom ini nih, karena modelnya tuh kayak sloping roofline kayak gini, dia memang headroomnya agak sedikit suffer gitu ya. Jadi di sini kurang lebih cuma ada sekitar 3 jarian. Tapi at least menurut gue sih, ini gue masih bisa nyender cukup sempurna ke headrest ini. Jadi untuk tinggi rata-rata orang Indonesia itu masih bisa. Walaupun untuk Alex dia pasti akan nyentuh bagian atap ini gitu. Termasuk kalau kalian bawa 3 orang, ini hump itu gede banget. Kenapa? Karena di luar sebenarnya mobil ini itu comes as standard dengan 4-wheel drive. Fitur tengahnya ada 2 lubang AC, ada untuk gedein dan kecilin AC di sini. Termasuk ada 12 volt socket lagi buat kalian ngecharge kalau kalian butuh. Tapi kalau kalian hanya berdua di belakang sini, kalian bisa nurunin ini armrest yang menurut gue lagi-lagi ini teknologi oriented banget, karena nggak kayak armrest mobil biasa kayak tinggal diturunin. Ini kalian harus tarik, ada locking mekanismenya ya, jadi nggak yang kayak ngepleng-ngepleng gitu. Termasuk di sini itu ada
dua buah cup holder dengan desain yang sangat unik banget. Ini sangat unik sekali gitu ya cup holder ini, tipikal Audi banget. Jadi benar-benar avant-garde gitu kesannya. Dan sini pun masih ada tempat penyimpanan lagi yang dalamnya wool buat kalian nyimpan beberapa barang. Penyimpanan selain di sini ada juga seat back pocket bentuk net kedua jok depannya, dan di bagian pintu tetap ada penyimpanan lagi berupa door pocket di bagian bawah situ. Pintunya tetap ada ambient light di belakang dan power window pun tetap masih all auto. Nah, masuk ngomongin soal bagasi, ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Audi A5 Sportback dibandingkan A4 yang biasa gitu ya. Karena modelnya itu dia fastback atau liftback. Kalau kita buka di sini yang sudah power tailgate, kelihatan ya kalau dia kebukanya tuh sampai ke atas sini, alias modelnya itu kayak hatchback gitu ya. Untuk masukin barang ini jadi jauh lebih praktis dibandingkan mobil sedan yang cuman kebuka bagian bagasi sini doang. Kalau kalian angkat di sini misalnya koper gede, kalian bisa masukin langsung jebret begini karena openingnya sampai atas. Di sini pun udah dapat partial shelf yang kalian bisa taruh dalam kalau kalian nggak butuh, dan ada lagi partial shelf langsung nyambung ke bagian kaca untuk nutupin bagian belakang sisanya di sini. Sisanya, kalau bicara soal ruangan, ini gua keluarin dulu nih karpet yang ada di dalam. Ruangan di sini itu lagi-lagi surprisingly untuk ukuran ini cukup besar gitu ya. Kalau kalian pengen masukin koper medium di sini, 1, 2, 3 gitu, ini masih masuk. Koper large mungkin 2 kalau nyusunnya bener itu masih masuk gitu. Dan di sini lagi ada beberapa kayak penyimpanan lagi di sini, kayak ada net buat kalian nyimpan hal yang tipis. Di sini ada net lagi buat kalian nyimpan kayak first aid kit gitu-gitu ya, bisa ditaruh sini. Dan di sini pun ada beberapa kayak tethering hook points buat kalian kayak ngikat sesuatu. Termasuk ini masih ada false floor, kalian bisa dibuka. Dan di dalam sini masih ada spare tire yang bentuknya space saver seperti ini gitu, jadi udah cukup oke banget. Di bagian sininya lagi, sini itu ada toolkit yang tersimpan cukup rapi, dan itu dibukanya memang dari sana gitu, ditarik. Kalau kalian butuh ruangan lebih besar lagi, ini bagian joknya itu masih bisa ditidurin ke depan. Caranya kayak kalian nidurin jok hatchback aja seperti ini gitu ya. Di bagian samping kanan kiri bisa di clip seperti ini. Dan kalau udah turun, ini pun bisa ditarik keluar. Dan ini bisa menjadi satu bagasi yang gede banget. Kalian pengen masukin ke sini barang-barang yang cukup besar, itu pun bisa masuk thanks to openingnya yang sangat luas seperti ini. Walaupun kegantengan mobil ini membuat kita terasa seperti transporter, namun tidak ada mobil yang bebas dari dosa otomotif. Karena itu inilah 3 knowing yang kami temukan di Audi A5 Sportback. Di beberapa market di luar negeri, ketika kalian beli sebuah Audi A5 Sportback itu udah comes as standard dengan sistem all-wheel drive quattro-nya Audi yang sangat jumawa itu. Tapi di sini front-wheel drive. Tapi memang katanya sih kalian bisa special order varian quattro kalau memang kalian punya uangnya gitu ya. Eits, untungnya pas launching secara resmi ternyata A5 Sportback untuk pasar Indonesia itu ada 2 varian. Ada yang ini 40 TFSI front-wheel drive dan juga ada yang 45 TFSI quattro. Ya, kalian bisa beli quattro by order. Mesinnya juga beda ya, tenaganya 245 horsepower dengan torsi 370 Nm. Itu 0-100-nya tuntas dalam 6 detik, jadi 1,5 detik lebih kencang dibandingkan yang front wheel drive. Top speednya juga di 250 km per jam. Oke lah, ini nggak jadi annoying. Seperti yang gue bilang, pas kalian masuk ke bagian depan itu experience lumayan premium berkat adanya seal plate S-line di bagian bawah sini, dan ini menyala gitu ya, jadi kelihatan avant-garde. Tapi di baris keduanya kalian bisa lihat, jadi di sini itu polos, tidak ada seal plate apa-apa, bahkan seal plate yang plastik aja itu nggak ada, jadi kayak baris kedua itu kayak dianaktirikan gitu. Model udah stylish dengan atap sloping yang terlihat sangat keren banget, namun sayangnya agak bingung kenapa si Sportback yang ada di Indonesia itu tidak comes as standard dengan sunroof gitu ya. Padahal mobil seperti ini kan harusnya sunroof itu udah as standard gitu, jadi biar nggak kalah sama Kia Sonet gitu. Namun tentu saja kami nggak akan menobatkan ini sebagai Audi paling terjangkau yang paling ganteng tanpa banyaknya hal menarik. Karena itu inilah 3 interesting yang kami temukan di Audi A5 Sportback. Seperti yang gue bilang, Audi kan cukup pioneer di urusan perlampuan otomotif gitu ya. Di sini pun sama. Jadi di bawah sini mungkin beberapa orang bakal ngira ini adalah fog lights projector gitu ya. Tapi enggak, ini hanya plastik cover aja. Mungkin di beberapa paket S-Line tuh ada yang fog light projector. Tapi untuk yang ini, itu fog light-nya tetap ada, bukan berarti nggak ada, tapi dia langsung nyatu ke bagian headlights utama sini. Jadi ada cluster di bagian paling depan, multi reflektor LED, itu dia fungsinya sebagai fog light. Jadi kalau dinyalain, itu kayak dia berpendar, tapi nyalanya tuh ke bawah gitu. Jadi fog light dan main beam headlamp itu nyatu ke bagian cluster utama sini, dan itu cukup canggih. AC-nya selain kita suka karena dia triple zone dan layoutnya pun cukup ergonomis, tapi ada yang sangat menarik di sini. Jadi toggle switches yang ada di bagian tengah sini itu
ada sensitive to the touch. Jadi kalau kalian belum mencet nih, gue belum mencet, gue baru sentuh aja. Nah dia udah tahu di sini, kelihatan gitu kayak tuh. Jadi kalau kalian pengen kayak gini, itu bisa langsung baca tangan kalian, padahal kalian belum mencet, baru menaruh jari di sini aja. Dan itu menurut gue pasti akan selalu gue main-mainin begini gitu, karena ini kayak menarik buat dimainin pas macet gitu. Desain grill dari varian S-Line si Audi A5 Sportback ini ada yang sangat menarik karena dia seolah nge-homage ke mobil rally legendaris yaitu Audi S1 Quattro. Di bagian sininya nih. Nah, jadi bagian frame atas di grillnya itu ada kayak model garis 1, 2, 3. Ini nggak bolong sih, cuman kayak fake vent aja. Tapi secara desain ini homage banget ke Audi S1 Quattro tahun 85. Di atas itu bisa kelihatan ya. Jadi sama dengan garis intake yang ada di atas hoodnya itu gitu. Dan itu merupakan homage yang cukup menarik. Cahayanya pun terasa sangat spy gitu ya. Kayak mobil-mobil yang dipakai transporter. Nah, kurang lebih begitu juga sedikit fun impression mengenai si Audi A5 Sportback tahun 2021. Menurut kita, ini merupakan salah satu Audi ganteng yang lumayan terjangkau gitu ya. Kalau biasanya kan kalau kalian Audi yang entry level kayak misalnya kayak A4 atau mungkin kayak A3 gitu-gitu kan modelnya tuh kayak konvensional banget gitu, hatchback ataupun sedan gitu kan. Tapi ini parasnya adalah 4-door coupe, ganteng banget. Dan untuk harga sendiri memang ini pada saat kita mereview itu belum di launch secara resmi karena ini memang masih media preview aja. Audi A5 Sportback Future is an attitude gitu. Nah nanti harganya kita akan cantumin di bagian description box dan di komen yang akan kita pin pada saat mobil ini launching awal Juni gitu ya. Seperti itu. Nah kita juga pengen kasih special thank you dan shout out ke Audi Indonesia, terutama yang ada di Audi Indomobil Tower di MT Haryono ya, karena kita diizinkan untuk syuting si Audi A5 Sportback itu di sini dalam rangka media previewnya. Thank you banget. Kalau kalian tertarik untuk mencari up to date mengenai Audi terbaru, kalian bisa follow Instagramnya Audi Indonesia ada di sebelah sini. Atau join langsung komunitasnya itu Audi Varen, ini di dalamnya juga ada teman gua sendiri yaitu Ananta dari Avantgarde Auto dengan Audi A6-nya yang sudah sangat kece, keren, dan paling keren satu BSD seperti itu. Nah, so thank you banget kalian udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami di Langkah 1 Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami di Langkah 1 Sukaji sebelah sini, supaya kalian selalu up to date dengan berita-berita kita dan segala macam mobil yang kita review seperti ini, dan tentunya jokes-jokes otomotif yang tentunya akan menghibur kalian gitu. So sekian aja untuk Audi A5 Sportback yang menurut kita sangat seksi yet maskulin ini. We'll see you guys again in the next video. Right, safe and bye.